Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 9 Agustus 2025 dengan judul pertama, Saya Memberikan Hati Saya Padanya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sangat rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita ikuti penjelasannya. Bob Pryor merasa sangat lelah, tetapi tidak seperti biasanya. Jadi dia datang ke rumah sakit Florida. Sayangnya, beritanya tidak bagus. Setelah lebih dari 37 tahun menderita penyakit diabetes, ginjalnya tidak berfungsi. Tidak banyak waktu yang tersisa. Dia membutuhkan transplantasi ginjal untuk menyelamatkan hidupnya. Seperti yang dibicarakan dokter bersama Bob dan istrinya, Sandy, dia menjelaskan bahwa donor terbaik kemungkinan besar adalah salah satu saudara Bob. Sandy menolak. Dia sendiri yang ingin menjadi pendonornya. Dia ingin diperiksa terlebih dahulu. Para dokter menjelaskan bahwa kemungkinan kecocokan suatu ginjal yang baik jauh lebih besar dengan saudara-saudara. Tetapi Sandy tetap ingin diperiksa. Jadi para dokter setuju. Hasilnya luar biasa. Ternyata kecocokan darah Sandy dan Bob sangat mirip. Peluang keberhasilan transplantasi sangat tinggi, sehingga operasi disetujui oleh Sandy sangat gembira. Meskipun pengorbanannya akan sangat besar, Sandy sudah siap. Pembedahan dan memakan waktu lebih dari 3 jam. Pemulihan akan memakan waktu lebih dari 2 bulan. Waktu istirahat dari pekerjaan bisa saja menjadikan mereka kesulitan secara finansial. Ketiga, anak mereka harus diasuh oleh orang lain. Namun kekhawatiran tersebut tidak membuat Sandy takut. Dia bersedia menerima segala risiko demi menyelamatkan orang yang dicintainya. Ketika ditanya alasannya, dia menjawab, "Saya memberinya hati saya 19 tahun yang lalu," katanya. Apalah ginjal itu? Ketika saya membuka kitab suci, saya menemukan cerita serupa tentang kerelaan Tuhan untuk menerima segala risiko demi menyelamatkan orang yang Dia kasihi. Dan orang yang Dia kasihi itu adalah Anda. Tuhan siap melakukan pengorbanan terbesar daripada kehilangan Anda. Dia rela mati di kayu salib untuk mengalahkan penyakit kematian. Tidak ada apapun yang Tuhan tidak akan lakukan untuk memenangkan kasih Anda. Tidak ada apapun yang tidak akan Dia berikan untuk mengamankan pengabdian Anda. Sandy sudah lama memberikan hatinya kepada Bob. Memberikan ginjalnya hanyalah bukti cintanya. Tuhan telah memberimu hatinya sejak lama. Memberikan hidupnya bagi Anda hanyalah bukti yang lebih besar atas kasih-Nya. Tetapi sebagaimana Bob harus menerima pengorbanan,
sandi untuknya, Anda harus menerima pengorbanan Tuhan juga. Mungkin keputusannya lebih mudah ketika Anda mengetahui semua yang telah Tuhan lakukan untuk memenangkan Anda. Sebelum meminta kepercayaan Anda, Dia telah memberikan pada Anda pengabdiannya. Sebelum meminta iman Anda, Dia telah memberikan hidupnya kepada Anda. Sebelum meminta ketaatan, Dia telah memberi kepada Anda hatinya. Kasih Tuhan sangat luas, komitmennya sangat dalam, kesetiaannya abadi. Bagaimana Anda bisa benar-benar yakin? Pertama, Dia memberi Anda hatinya. Pujilah Dia atas anugerah kehidupan yang Dia berikan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.